Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Kali ini saya mau cerita atau berbagi info mengenai bagaimana cara saya mengatasi perut bagian sebelah kiri atau lambung yang perih ya teman-teman. Nah, sebelumnya saya di part kedua itu sudah cerita bahwa saya itu terkena radang lambung atau iritasi lambung, atau yang orang bilang tuh saya lambungnya sudah penuh luka-luka ya, udah parah banget. Nah, cara penanganan saya yaitu menerapkan 3P ya, itu benar-benar jaga teman-teman. Apalagi pola makan saya gitu, itu benar-benar saya jaga. Dari yang saya tidak makan gorengan, dari yang saya tidak makan kuah-kuah santan atau buah-buah yang dilarang. Bahkan saya tidak pernah ngemil sedikit pun gitu, terkecuali makan ya teman-teman. Saya tidak pernah ngemil karena itu benar-benar melukai lambung saya dan rasanya tuh tidak nyaman di perut saya teman-teman. Makanya saya tidak pernah berani ngemil. Mungkin ada sebagian teman-teman yang memang lambungnya bisa menerima makanan ya, misalkan kayak saya bisa kok ngemil gitu, tapi kan lambung orang kan beda-beda ya teman-teman. Nah, di sini kalau lambung saya itu tidak bisa ngemil teman-teman, hanya bisa makan makanan yang memang tidak berkuah. Yang pertama, berkuahnya berkuah gurih ya. Terus saya hanya makan tahu teman-teman, nggak bisa makan ikan. Terus dan telur putih rebus ya. Saya tidak memakai atau tidak memakan kuning telurnya teman-teman, hanya telur putih rebus aja yang saya makan. Nah, terus yang kedua, itu dalam satu hari saya makan 7 kali teman-teman. Itu di jam 7 pas saya benar-benar bangun pagi, saya minum air hangat seteguk-seteguk ya teman-teman. Terus yang kedua, saya langsung makan nasi teman-teman, makan nasi dan telur putih. Itu pun hanya 1 centong aja teman-teman. Kenyang nggak? Enggak, saya enggak kenyang karena kan di situ saya tidak pernah merasakan lapar dan tidak pernah merasakan kenyang. Itu di jam 7. Nah, jam 8 ya teman-teman, saya itu biasanya minum kunyit teman-teman. Sesudah makan saya minum kunyit. Kunyit dibakar, saya bakar, terus saya parut kunyitnya, terus saya peras. Nah, itu airnya saya minum. Itu 1 minggu saya 3 kali teman-teman. Jadi saya nggak rutin minum kunyit. Terus di jam 10 saya makan lagi teman-teman. Makannya apa? Sayur. Sayurnya saya sayur bayam. Nah, untuk teman-teman yang menghindari sayur bayam, kan ada ya orang yang tidak bisa, ketika asam lambung tidak bisa makan sayur bayam ya. Itu kembali lagi ke perut teman-teman, apakah teman-teman cocok dengan sayur bayam atau sayur apa gitu. Tapi saya itu menghindari. Tapi ada teman saya yang dia itu cocok makan sayur asam gitu. Aneh kedengarannya, tapi kan lambung, balik lagi teman-teman, lambung orang itu beda-beda, jadi kayak cocok-cocokan gitu. Nah, kalau saya itu cocok makan sayur bayam dan wortel. Itu rebusannya lembek ya teman-teman, nggak kayak keras gitu, nggak, itu tuh bener-bener lembek banget. Terus nasi juga lembek banget kayak bubur pokoknya. Nah, terus poinnya adalah si sayur itu tidak boleh asin. Jadi saya kayak makan tawar aja teman-teman, tawar tapi kayak berbumbu sedikit banget. Karena kan di situ lambung saya lagi bener-bener parah ya. Esofagus saya juga bengkak teman-teman, kata dokter bengkak esofagus saya. Terus setelah itu saya jam setengah 12 saya tidur. Kebetulan di situ saya kerja itu bisa istirahat sejenak ya, walaupun memang saya hanya sejenak teman-teman. Gimana sih caranya? Saya tuh bawa bekal teman-teman. Jadi jam 11 itu 15 menit saya bukan tidur merem ya teman-teman, tapi istirahat gitu. Istirahat saya sejenak istirahat, karena saya posisinya itu pekerja lapang ya teman-teman. Jadi mau bagaimana lagi gitu, itu sudah resiko gitu. Terus setelah itu saya jam 2 itu makan lagi teman-teman, makan telur ya, telur rebus lagi yang saya bawa dari rumah. Kuningnya sudah dibersihkan sama saya, terus makan lagi di jam 2 itu dengan porsi kecil ya teman-teman, jangan terlalu banyak.
Jangan berpikiran saya pengen kenyang nih makan gitu. Kalau lambung itu tidak bisa teman-teman. Jadi tidak boleh makan terlalu kenyang dan tidak boleh terasa lapar. Gimana ya? Jadi tengah-tengah teman-teman. Jangan terlalu banyak gitu. Jadi walaupun banyak tapi sering. Terus di jam 2 saya lanjut makan, di jam 4 atau jam 5 saya juga lanjut makan. Diselang lagi saya jam 7 juga lanjut makan. Untuk sisanya saya suka terbangun ya malam-malam, tapi saya makan teman-teman. Karena yang punya lambung itu tidak bisa yang namanya kita tunda nih makan gitu, nggak bisa teman-teman. Jadi harus ketika kita ngerasa itu harus jadwal kita makan gitu. Nggak boleh gini nanti aja selang 2 jam atau selang 1 jam. Karena ingat teman-teman, perut kita sedang tidak normal ya. Nah terus itu harus rutin, iya teman-teman, itu harus rutin jam 7, 10, jam 2, jam 5, jam 7 lagi balik lagi. Terus kalau malam saya makan lagi makan teman-teman. Jadi terhitungnya saya hitung-hitung itu dalam satu hari saya 7 kali teman-teman gitu. Berarti 2 kalinya itu saya bisa kebangun malam dan bisa kebangun subuh itu saya makan lagi, nanti pagi makan lagi teman-teman gitu. Karena kan kita masih gangguan ya teman-teman. Subuh itu saya suka kebangun dan malam itu suka kebangun. Pasti bertanya teman-teman, kok malam-malam bangun gitu, namanya juga asam lambung. Kita nggak bisa memaksakan kita harus ngantuk kan gitu, tapi kita juga tidak boleh memaksakan untuk begadang gitu teman-teman ya, diusahakan harus tidur gitu. Nah gitu aja ya teman-teman, semoga teman-teman bisa menerapkan 3P gitu. Terus jangan pernah menyerah, jangan putus asa ya teman-teman. Banyak kok yang asam lambung yang parah seperti saya juga, saya sudah parah ya teman-teman. Saya ingatkan lagi, saya itu terkena gangguan asam lambung, sudah bengkak lambung saya tuh. Sudah bengkak, sudah iritasi, sudah meradang, sudah wah semuanya pokoknya. Esofagus sudah bengkak, pokoknya bengkak banget, sampai saya sentuh pun saya nggak bisa gitu, napas sesak segala macam. Tapi alhamdulillah teman-teman, dengan kita ikhtiar gitu, berdoa sama Allah, jangan lupa ya teman-teman, itu semuanya saya lewati teman-teman gitu. Walaupun saya pikir itu mustahil rasanya gitu. Semangat aja ya teman-teman gitu. Saya bisa, orang-orang yang sudah berapa ya, sudah berpengalaman asam lambung juga banyak kok yang sembuh gitu. Masa kalian mau gitu-gitu aja? Semangat ya teman-teman, itu aja. Semoga teman-teman juga secepatnya sembuh, gitu aja teman-teman. Nanti dilanjut lagi ya teman-teman, dadah.